Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jade Dynasty di part ke-26-nya yang merupakan part terakhir dari Donghua ini. Pada part sebelumnya, orang-orang pun terkejut melihat ketua Daoshuan menggunakan pedang leluhur, di mana dengan pedang leluhur itu ketua Daoshuan langsung menghabisi para aliran iblis, sehingga Raja Hantu pun memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Setelah peperangan itu, Master Pu Hong akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi di desa Xiaopan, di mana juniornya yaitu Biksu Fushi ternyata telah mempelajari ajaran Taoism dan Buddhisme. Di tengah pelariannya, ia bersembunyi di desa Qiamiao dan bertarung dengan Chang Song. Setelah berhasil mengalahkan Chang Song, Biksu Fushi yang telah terpengaruh oleh mutiara itu malah menghabisi para penduduk desa Qiamiao. Xiaopan yang mendengar cerita tersebut menjadi sangat marah dan tak bisa lagi menahan amarahnya. Sementara itu, Raja Hantu kini memutuskan untuk kembali menyerang, sebab menurut Chang Song, ketua Daoshuan pastilah sudah kehilangan setengah kehidupannya karena menggunakan pedang leluhur. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Xiaopan yang kini telah mengetahui kejadian sebenarnya dari kematian orang-orang di desanya? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Xiaopan yang tak bisa mengendalikan dirinya lagi karena mengetahui kebenaran yang telah terjadi di desanya. Jingyu yang melihatnya juga menjadi marah dan berusaha menyerang Master Pu Hong, namun ia langsung dihentikan oleh Tian Bui dan ditenangkan oleh seniornya. Master Pu Hong kemudian mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah kesalahan dari kuil Tianyan. Ia ingin agar sekte King Yun tidak menyalahkan Xiaopan. Namun tiba-tiba saja Xiaopan tertawa dan semakin mengeluarkan aura iblisnya. Master Pu Hong pun berusaha menyadarkan Xiaopan agar tidak mengikuti kesalahan Biksu Fushi. Akan tetapi Xiaopan tetap marah karena selama ini ia telah dibohongi, padahal ia sudah berjuang menjaga rahasia Biksu Fushi. Xiaopan yang semakin marah dan tidak terkendali akhirnya mengamuk di dalam aula utama. Senior Xia kemudian maju untuk menghentikan Xiaopan, namun Xiaopan ternyata bisa menghancurkan serangan dari Senior Xia. Di tengah pertempuran itu, tiba-tiba Biao muncul dan menarik Xiaopan. Biao mengatakan bahwa orang-orang itu ingin menyakiti Xiaopan. Xiaopan pun hanya terdiam dan mengikuti langkah Biao. Saat berada di depan aula utama, para murid-murid masih terus menyerang Xiaopan, namun Xiaopan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tak lama kemudian, Raja Hantu akhirnya datang. Ketua Daoshuan dan yang lainnya juga kini telah keluar dari aula utama. Raja Hantu lalu menantang ketua Daoshuan untuk bertarung dengannya dan mengakhiri semuanya. Tanpa rasa takut, ketua Daoshuan menerima tantangan itu dan peperangan pun kini dimulai kembali. Sementara itu, Biao kembali mengajak Xiaopan untuk melarikan diri. Namun mereka pun dihadang oleh Lu Shuqi yang tidak ingin jika Biao membawa pergi Xiaopan. Biao yang tak ingin melepaskan Xiaopan kini harus bertarung dengan Lu Shuqi. Di sisi lain, Xiaopan didatangi oleh murid dari kuil Tianyan yang langsung menyerangnya dengan mutiara reinkarnasi. Namun Xiaopan berhasil menghancurkan mutiara tersebut. Biksu itu kemudian maju untuk mengambil tongkat Xiaopan. Akan tetapi, Xiaopan malah semakin marah dan lebih besar mengeluarkan aura iblisnya. Sementara itu, Raja Hantu dan Ketua Daoshuan masih bertarung. Raja Hantu menyinggung Ketua Daoshuan karena mendorong muridnya menuju neraka. Namun Ketua Daoshuan tidak terima dengan perkataan Raja Hantu dan terus menyerangnya. Xiaopan yang telah mengamuk kini menyerang biksu itu dan berusaha menghabisinya. Senior Xia yang melihatnya kemudian menyuruh murid lainnya untuk menghentikan Xiaopan. Walau hanya seorang diri, Xiaopan berhasil menahan serangan para seniornya dan mengalahkan mereka dengan kekuatan iblisnya. Di sisi lain, Ketua Daoshuan dan Raja Hantu masih saja terus bertarung. Namun karena Ketua Daoshuan dalam keadaan terluka, ia pun berhasil dipojokkan oleh Raja Hantu. Ketua Daoshuan akhirnya memanggil Ling Sun untuk membantunya.
di mana Ling Sun yang muncul dari dalam air langsung menghempaskan Raja Hantu. Lalu, Chopin yang sedang dipengaruhi aura iblisnya didatangi oleh Biao yang berusaha menyadarkan Chopin agar tidak mengamuk lagi. Hal itu ternyata berhasil dan membuat Chopin kembali tersadar. Sementara itu, Raja Hantu yang sedang melawan Ling Sun kini berhasil membuat Ling Sun tak berdaya dan menghabisinya. Melihat hal itu, Ketua Dao Xuan kembali menyerang dan memanggil pedangnya. Mereka kini akhirnya bertarung kembali dengan kekuatan penuh hingga Ketua Dao Xuan membuat pedangnya menjadi besar dan akhirnya berhasil mengalahkan Raja Hantu. Ketua Dao Xuan melihat Chopin dan Biao yang akan melarikan diri, serta Chopin yang berusaha menghajar para senior-seniornya. Ia kemudian menggunakan teknik pedang legendaris untuk menyerang Chopin, namun Chopin berhasil menahannya dengan kekuatan iblisnya. Melihat hal itu, Ketua Dao Xuan lalu mengeluarkan pedang raksasa untuk menyerang Chopin. Chopin pun berusaha menahan kekuatan Ketua Dao Xuan dengan sekuat tenaganya, hingga Biao tiba-tiba muncul dan berusaha menghalangi pedang raksasa itu. Biao lalu menggunakan teknik terlarang dengan menggunakan darahnya. Chopin yang melihatnya kemudian berusaha mengejar Biao, namun karena pedang raksasa itu sudah dekat dengan Biao, membuat Chopin tak bisa menyelamatkannya. Biao yang terkena serangan pedang raksasa kini harus tewas. Chopin pun sangat bersedih atas kematian Biao. Scene kemudian dilanjutkan dengan Chopin yang berada di markas aliran iblis, yang mana saat itu ayah Biao sedang menemui Tuan Gui dan meminta untuk menyelamatkan anaknya. Namun Tuan Gui tak bisa melakukannya sebab Biao sudah menggunakan teknik terlarang, dan berkat lonceng akasia yang menyerap jiwa Biao membuat tubuh Biao masih bisa utuh. Ada satu cara untuk menyelamatkan Biao, yaitu dengan menemui penyihir hitam. Akan tetapi untuk mencari penyihir hitam membutuhkan waktu seumur hidup. 10 tahun kemudian, di suatu tempat terdapat beberapa orang yang sedang mengepung sebuah rumah. Seseorang pun keluar dari rumah itu dan menghabisi mereka semua. Oke sobat semua, itulah tadi part terakhir dari Donghua Jet Dynasty. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.